Agama mana yang tidak tersinggung ketika tempat ibadahnya dinyatakan sebagai sarang penyakit misalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Spotlight Dialektika. Dalam video kali ini, saya akan membedah sebuah berita yang sempat membuat resah warganet. Pasalnya, berita tersebut menyebutkan bahwa ada satu keluarga yang positif corona usai mengikuti sholat id berjamaah di Masjid Al-Muhajirin, Bekasi Barat. Benarkah berita tersebut melanggar Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Cyber? Mari kita bahas lebih lanjut. Video ini dibuat untuk tujuan pembelajaran. Apapun yang saya sampaikan dalam video ini merupakan opini pribadi saya yang harus diverifikasi lebih lanjut, dan saya akan membedah aturan mana saja yang kira-kira dilanggar dalam pembuatan berita tersebut, baik menurut Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers, apakah itu kode etik jurnalistik maupun pedoman pemberitaan cyber. Saya akan sedikit cerita dulu latar belakang kenapa saya membedah tentang berita ini. Jadi beberapa hari yang lalu saya mendapati ada salah satu anggota grup WA di aplikasi WhatsApp saya yang memberikan tautan berita online dengan headline "Sekeluarga positif corona usai sholat id di Masjid Bekasi" dan wali kota membenarkan. Lantas, orang tersebut kemudian mengeluhkan materi berita tersebut yang nampaknya, menurut ia, menyudutkan pelaksanaan ibadah pada hari besar umat Islam. Ia menyatakan menyayangkan materi berita tersebut. Lantas, saya pun membuka tautan berita online tersebut yang ternyata adalah tautan berita Detik News. Setelah saya buka, ternyata saya mendapati ada perbedaan penggunaan frasa antara redaksional headline dan isi berita. Isi berita menerangkan bahwa satu keluarga itu sempat melaksanakan sholat id berjamaah di Masjid Al-Muhajirin, Bekasi Barat. Kemudian berita tersebut menyatakan bahwa wali kota Bekasi Barat yang bernama Rahmat Effendi membenarkan hal tersebut. Akan tetapi di sini saya tidak melihat ada masalah dalam keterangan wali kota tersebut. Keterangan wali kota yang dikutip oleh wartawan pun sangat singkat. Beliau hanya menjawab sekilas betul. Nah, kemudian ada kalimat dalam tanda kurung yang berbunyi positif corona usai sempat sholat id di masjid. Nah, penggunaan tanda kurung itu menunjukkan bahwa kalimat itu ditambahkan sendiri oleh wartawan atau redaktur, dan secara umum tidak ada masalah dengan materi berita yang lainnya. Kemudian di akhir berita saya dapati ada tulisan update. Ini menunjukkan bahwa isi berita ini telah mengalami verifikasi lebih lanjut. Materi update itu berbunyi, Pepen menjelaskan lebih lanjut soal sekeluarga yang tertular corona ini. Dia menyatakan mereka tidak tertular saat sholat id, melainkan sebelum sholat id. Penjelasan lengkap wali kota Bekasi bisa disimak di bawah ini. Lalu di situ terdapat tautan ke halaman berita klarifikasi. Dan waktu terbit berita klarifikasi ini pada hari yang sama, yaitu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, atau lebih tepatnya pukul 10 lewat 4 waktu Indonesia Barat. Artinya ada rentang waktu 11 jam sejak berita pertama terbit. Artinya verifikasi, atau dalam mungkin bahasa awamnya kita pahami ralat lah, itu terjadi setelah 11 jam lamanya. Dan bayangkan, sudah berapa warga, sudah berapa netizen yang dapat mengakses berita tersebut dalam waktu 11 jam. Nah, kalau kita baca kembali isi berita itu, saya pikir Anda pun akan berpendapat bahwa tidak satupun perkataan wali kota Bekasi Barat, ya Bapak Rahmat Effendi tadi, yang dapat menggiring opini publik ke arah pelaksanaan sholat id berjamaah sebagai sebab sekeluarga positif corona. Lantas, bagaimana mungkin publik menangkap kesan bahwa sekeluarga positif corona akibat melaksanakan sholat id berjamaah di Masjid Al-Muhajirin, Bekasi Barat? Nah,
Menurut saya, jelas headline berita tersebutlah yang menyebabkan publik beropini bahwa sekeluarga positif corona akibat mengikuti sholat id berjamaah di masjid. Menurut saya, kuncinya ada pada penggunaan frasa usai. Coba kita bereksperimen ya. Jadi, misalnya, ini kebetulan juga sudah saya siapkan 3 macam headline yang sekiranya kalau kita gunakan, apakah ya nanti Anda nilai sendiri. Yang pertama, hasil tes positif corona satu keluarga keluar usai sholat id. Yang kedua, sekeluarga positif corona usai sempat sholat id di Masjid Bekasi. Yang ketiga, sekeluarga positif corona dan dijemput paksa Senin malam. Paginya, mereka sempat sholat id di masjid. Coba kita jelaskan satu persatu ya. Seandainya wartawan atau redaktur menggunakan headline nomor 1, publik sudah mendapatkan informasi dasar yang cukup bahwa keluarga tersebut pernah melakukan tes swab corona sebelumnya. Hanya saja, hasil tes baru keluar pada hari Senin. Dan ini ya wajar lah, karena tidak mungkin hasil tes keluar subuh-subuh atau tengah malam. Dan tentunya karena hasil tesnya baru keluar Senin, apakah itu siang, sore, atau malam, saya kurang jelas. Yang jelas, itu dimaklumi karena sholat id-nya digelarnya ya pada hari Minggu ya. Kemudian yang kedua, jika menggunakan headline nomor 2, sekeluarga positif corona usai sempat sholat id di Masjid Bekasi. Jika menggunakan headline nomor 2, publik juga masih dapat berpikir bahwa sekeluarga tersebut memang baru diketahui positif corona belakangan, dan wartawan memberi informasi kepada masyarakat bahwa keluarga yang baru diketahui positif corona tersebut sempat sholat id di Masjid Al-Muhajirin Bekasi. Sehingga mungkin di sini ya kita berpikiran ada niat baik dari wartawan agar supaya masyarakat itu lebih aware. Sehingga jika ada masyarakat yang merasa sholat id pada hari yang sama, ya pasti pada hari yang sama, di masjid yang sama, pada hari Ahadnya, pada hari Minggunya, maka ia akan lebih berhati-hati, ia akan memeriksakan diri lebih lanjut, atau mungkin ia akan mengupayakan bagaimana caranya meningkatkan daya tubuh agar tidak terpapar COVID-19. Yang ketiga, sekeluarga positif corona dan dijemput paksa Senin malam. Paginya, mereka sempat sholat id di masjid. Coba kita jelaskan satu persatu ya. Seandainya wartawan atau redaktur menggunakan headline nomor 1, publik sudah mendapatkan informasi dasar yang cukup bahwa keluarga tersebut pernah melakukan tes swab corona sebelumnya. Hanya saja, hasil tes baru keluar pada hari Senin. Dan ini ya wajar lah, karena tidak mungkin hasil tes keluar subuh-subuh atau tengah malam. Dan tentunya karena hasil tesnya baru keluar Senin, apakah itu siang, sore, atau malam, saya kurang jelas. Yang jelas, itu dimaklumi karena sholat id-nya digelarnya ya pada hari Minggu ya. Kemudian yang kedua, jika menggunakan headline nomor 2, sekeluarga positif corona usai sempat sholat id di Masjid Bekasi. Jika menggunakan headline nomor 2, publik juga masih dapat berpikir bahwa sekeluarga tersebut memang baru diketahui positif corona belakangan, dan wartawan memberi informasi kepada masyarakat bahwa keluarga yang baru diketahui positif corona tersebut sempat sholat id di Masjid Al-Muhajirin Bekasi. Sehingga mungkin di sini ya kita berpikiran ada niat baik dari wartawan agar supaya masyarakat itu lebih aware. Sehingga jika ada masyarakat yang merasa sholat id pada hari yang sama, ya pasti pada hari yang sama, di masjid yang sama, pada hari Ahadnya, pada hari Minggunya, maka ia akan lebih berhati-hati, ia akan memeriksakan diri lebih lanjut, atau mungkin ia akan mengupayakan bagaimana caranya meningkatkan daya tubuh agar tidak terpapar COVID-19. Jika misalnya headline yang digunakan seperti headline pada nomor 3, sekeluarga positif corona dan dijemput paksa Senin malam. Paginya,
mereka sempat sholat id di masjid. Nah, seandainya headline yang digunakan seperti headline pada nomor 3 yang saya sebutkan tadi, saya yakin kurang lebih publik akan mendapatkan kesan atau pemahaman yang sama dengan jika kita menggunakan headline nomor 2 tadi, yaitu sekeluarga positif corona usai sempat sholat id di Masjid Bekasi. Jadi, tidak akan timbul multi-interpretasi di benak khalayak ramai, di benak netizen atau warganet. Kemudian di sini juga dalam video ini, saya pandang perlu kita sekaligus untuk tujuan pembelajaran. Jadi kita coba bedah berita ini dengan menggunakan pisau analisa kode etik jurnalistik, undang-undang pers, dan pedoman pemberitaan cyber. Kita bahas satu persatu. Dalam kode etik jurnalistik, yaitu surat keputusan Dewan Pers nomor 03/SK garis mendatar DP garis miring 3 Romawi garis miring 2006 tentang kode etik jurnalistik. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Adapun penafsirannya yang langsung dijelaskan di bawah pasal tersebut, kita langsung fokus ke poin yang akurat dan berimbang. Jadi di situ dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Dan yang dimaksud dengan berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Yang dimaksud dengan tidak beretikat buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Nah, kalau kita lihat apakah isi berita ini sudah akurat? Ya, kalau kita cermati dari segi bahasa, apakah itu secara eksplisit maupun secara implisit? Jadi, kalau menurut saya, sebenarnya berita ini sudah akurat. Jadi, dia hanya menjelaskan bahwa ada satu keluarga yang mana di berita pertama belum dia sebutkan berapa jumlah anggota keluarga yang terpapar virus corona tersebut, dan diketahui positif coronanya seusai mereka sempat sholat id berjamaah di masjid. Berdasarkan materi berita tersebut, ya beritanya sudah akurat karena dia pun sudah melakukan verifikasi, walaupun verifikasinya dilakukan itu terhadap wali kota Bekasi Barat. Kemudian berimbang, apakah berita ini sudah berimbang? Ya, sepintas kita lihat sudah berimbang ya, karena di sini jadi dia tidak ada unsur mendiskreditkan. Jadi tidak ada unsur secara sengaja dan nyata mendiskreditkan pihak manapun. Dan tentunya masih ada langkah-langkah berikutnya yang dilakukan untuk verifikasi lebih lanjut. Kemudian juga kita tidak melihat di sini secara jelasnya nyata adanya itikat buruk dari wartawan ataupun redaktur. Ya, lagi-lagi sebenarnya yang menjadi masalah ada pada headline-nya saja. Kemudian, nah itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian dalam pasal 3 dijelaskan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Dan penafsiran yang dimaksud dari pasal tersebut langsung dijelaskan di bawahnya. Yang dimaksud dengan menguji informasi artinya melakukan cek dan recheck tentang kebenaran informasi itu. Berimbang maksudnya adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Kemudian yang dimaksud dengan opini menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Jadi di sini mungkin maksudnya adalah pendapat pribadi wartawan yang langsung menjudge. Nah, berdasarkan penafsiran dari pasal ini, hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Kemudian, yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Nah, kalau kita lihat dari materi berita ini, di situ memang ada proses cek dan recheck ya. Meskipun cek dan rechecknya, jadi proses verifikasinya tidak langsung kepada subjek dari berita,
siapa subjek berita dalam berita ini? Ya, sekeluarga yang dinyatakan positif corona tersebut. Ini ya masih bisa dimaklumi. Mungkin mereka, karena mereka sudah diisolasi, sehingga sulit untuk ditemui. Ya. Kemudian berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Nah, dalam hal ini ya kita masih bisa memaklumi karena memang belum ada kesempatan bagi subjek pemberitaan tersebut untuk melakukan klarifikasi secara pribadi. Jadi sehingga karena alasan-alasan tadi yang sudah saya sebutkan, maka wartawan melakukan verifikasi terhadap wali kota Bekasi yang mungkin dia anggap kredibel dan kompeten untuk diminta informasi tentang hal ini. Kemudian yang dimaksud dengan opini menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Nah, kita juga di sini tidak melihat sedikit pun ada opini menghakimi dari wartawan. Jadi ia hanya menyampaikan informasi yang ia terima dan kemudian ia mintakan verifikasi tentang informasi tersebut kepada wali kota Bekasi. Ya, mungkin tadi kita temukan ada kalimat dalam tanda kurung di belakang dari penuturan langsung oleh wali kota. Tetapi itu sepertinya hal itulah yang dimaksud dengan opini interpretatif, yaitu interpretasi wartawan atas pernyataan dari bupati itu. Ya, mungkin apa dasarnya? Ya, dasarnya adalah pertanyaan yang dia ajukan kepada wali kota tersebut. Jadi mungkin wartawan tadi sebelumnya bertanya, Bapak, apakah benar ada warganya yang positif corona dan dijemput oleh tim medis? Kemudian wali kota menjawab betul. Nah, sehingga kemudian betul ini kemudian disertai oleh informasi tambahan dari wartawan atau redaktur. Nah, kemudian coba kita bahas pasal 4 dalam kode etik jurnalistik. Jadi dalam pasal 4 kode etik jurnalistik dijelaskan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Dan penafsirannya yang langsung dijelaskan juga di bawah pasal tersebut. Jadi yang dimaksud dengan bohong adalah sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Kemudian fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Yang dimaksud dengan sadis yaitu kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Yang dimaksud dengan cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Kemudian dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Nah, coba kita kaji satu persatu unsur dalam pasal ini. Bohong. Adakah wartawan tersebut atau redaktur mungkin memberikan sesuatu informasi yang bohong, membuat berita bohong? Ya, kalau kita lihat tadi materi beritanya, ya tidak ada berita yang bohong di situ. Ya, jadi lagi-lagi dia hanya menyampaikan kembali informasi yang dia terima dari orang lain, kemudian dia lakukan verifikasi kepada wali kota Bekasi. Dan saya rasa unsur-unsur yang berikutnya pun tidak ada yang dapat kita temui dalam materi berita ini. Apakah itu fitnah, sadis, cabul, dan lain sebagainya.